Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Arif Hidayat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk tingkat SMP. Baik, untuk kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kali ini atau materi kali ini, mari biasakan terlebih dahulu kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Al-Hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung saja ya. Kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan mulai dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya atau yakin ya. Sedangkan kitab itu sendiri artinya adalah suatu perintah atau ketentuan yang ditulis. Sehingga beriman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Jadi beriman kepada kitab suci itu artinya kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Tujuan diturunkannya kitab suci agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, jadi tujuannya itu memberitahukan kepada kita semua bahwasanya hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fungsi diturunkannya kitab suci adalah untuk dijadikan pedoman hidup oleh setiap manusia dalam melakukan segala perbuatan selama kita hidup di dunia. Jadi semua yang kita lakukan di dunia itu sudah tertuang atau sudah ada aturannya dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi apapun yang kita lakukan harus berpedoman pada kitab suci. Biar apa? Biar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab suci merupakan rukun iman yang ketiga. Ya, jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kita belum dikatakan mukmin apabila kita belum beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita harus beriman kepada kitab terlebih dahulu, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang mukmin. Dalam ayat ini ya, yaitu surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi war rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ya, atau sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari akhir, ya,
maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi dari penjelasan surat ini, kalau kita ingkar terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, maka kita merupakan orang-orang yang tersesat. Nauzubillah ya, maka kita harus beriman. Baik itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ataupun hari akhir. Selanjutnya, karena kita akan mengimani kitab-kitab Allah, kita terlebih dahulu harus mengenal kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menurunkan kitab-kitabnya. Namun yang wajib kita ketahui hanya ada 4 kitab suci. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang diturunkan di Bukit Tursina berada di kota Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi, dan diturunkannya langsung dalam satu waktu, dalam artian diturunkan sekaligus pada waktu itu juga. Kitab ini dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Lihat dalam surat Al-Isra penjelasannya. Nanti ya kita bacakan suratnya atau ayatnya. Adapun pokok ajaran dari kitab Taurat ini berisi tentang tauhid atau akidah ya, dan hukum-hukum syar'i atau yang biasa kita kenal dengan 10 perintah Tuhan. Kalau akidah itu maksudnya tauhid itu kita yakin Tuhan yang wajib kita sembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini ya, atau isi kitab ini yang kita kenal 10 perintah Tuhan, apa aja sih ke 10 perintah Tuhan itu? Yang pertama ya, isi dari 10 perintah Tuhan itu yang pertama adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Maksudnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula engkau menyembah patung tersebut. Contohnya berhala ya. Berhala itu kan patung. Yang membuat patung itu manusia, maka jangan disembah patung tersebut, karena itu buatan manusia. Sedangkan manusia sendiri yang buat siapa? Ya, manusia itu dibuat atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh menyembah yang lainnya. Hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang abadi, yang kekal selamanya. Yang ketiga yaitu jangan kau menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Nah, jadi jangan kita itu berprasangka buruk atau menyia-nyiakan Allah, jangan ya. Apapun yang Allah ciptakan itu sudah ada manfaatnya masing-masing. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk dengan Allah ya. Itu nggak boleh. Selanjutnya isi surat atau isi kitab Taurat yang selanjutnya yaitu jangan membunuh sesama manusia. Nah, di sini dari kitab yang pertama turun aja kita tidak boleh membunuh sesama manusia. Jadi dari dulu pun kita sudah dilarang untuk saling membunuh. Selanjutnya dilarang berbuat zina. Kalau dalam Al-Quran kan mendekati zina aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, di kitab Taurat pun juga sama, dilarang berbuat zina atau jangan berbuat zina. Kemudian jangan mencuri ya, dari dulu memang sudah dilarang untuk mencuri. Makanya dalam Al-Quran
ya. Hukuman bagi orang mencuri itu dipotong tangan. Nah, dari kitab sebelumnya pun sudah ada larangan, dilarang untuk mencuri. Isi yang selanjutnya itu jangan menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu itu maksudnya ketika kita disuruh bersaksi atau ketika ada masalah terus kita menjadi saksi, ya, kita harus bilang apa adanya, harus jujur sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh berbohong. Ya, itu maksudnya menjadi saksi palsu itu kita berbohong ketika dalam pengadilan. Ya, ataupun ketika kita menjadi saksi, contoh si A telah membunuh si B. Ya, tapi ketika kita ditanya, padahal kita tahu bahwasanya si A telah membunuh si B, tapi pas kita ditanya apakah benar si A membunuh si B, kita jawabnya enggak, bukan si A yang membunuh orang lain. Nah, itu namanya saksi palsu, ya, atau kita berbohong. Itu tidak boleh atau tidak dibenarkan dalam kitab Taurat, bahkan dalam kitab yang lain pun tidak dibenarkan ketika menjadi saksi palsu. Selanjutnya, jangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain. Ya. Maksudnya gimana? Kita tidak boleh mengambil hak orang lain karena itu bukan hak kita. Ketika kita ingin memiliki hak orang lain, ya, itu termasuk perbuatan dosa. Ya, contohnya ada tanah kosong punya orang lain, sedangkan orang tersebut tidak pernah merawat atau mengurus, bahkan nengok pun enggak. Kemudian karena udah jarang ditengok, kita akui bahwasanya itu tanah milik kita, itu nggak boleh. Karena itu milik orang lain, ya, tidak boleh mengambil hak orang lain. Selanjutnya itu ingatlah kamu akan hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. Maksudnya di sini kita harus ingat tentang hari Sabtu. Nah, pada masa kaum Bani Israel atau pada masa Nabi Musa, ya, di sini hari Sabtu sangat diistimewakan, yaitu hari Sabtu dijadikan sebagai hari supaya kita selalu ingat dengan Allah atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beribadah ataupun kita berzikir itu diutamakan pada ajaran kitab Taurat di hari Sabtu. Yang terakhir, isi dari kitab Taurat ini atau 10 perintah Tuhan, yang terakhir itu kita harus menghormati kedua orang tua kita, ya, baik itu bapak ataupun ibu kita. Itu isi dari 10 perintah Tuhan atau isi dari kitab Taurat. Sesuai yang tadi Bapak bilang, Bapak akan bacakan tentang surat Al-Isra ayat 2, ya, yang menjelaskan bahwasanya kitab Taurat ini dijadikan pedoman atau petunjuk bagi Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattahidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, ya, firman Allah maksudnya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Aku di sini maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita meminta perlindungan kepada orang lain, entah itu pada setan, jin ataupun manusia, ya. Karena yang bisa melindungi kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini diterangkan jangan kamu mengambil pelindung selain aku. Aku itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam
sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, turun di seluruh wilayah Darussalam atau Israel. Ya. Kandungan dari kitab Zabur ini berisi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berisi tentang puji-pujian, kitab ini juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah yang dapat kita ambil dari sesuatu yang kita lakukan atau dari segala sesuatu yang kita syukuri atas nikmat yang telah kita dapat. Intinya sama, dalam kitab ini juga tentang tauhid, ya, yaitu meyakini bahwasanya hanya ada Tuhan satu yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 55 dijelaskan bahwasanya, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dad nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Nah, surat ini menjelaskan atau sebagai bukti nyata bahwasanya kitab Zabur itu ada dan diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ya. Jadi ketika ada yang nanya, mana buktinya kalau kitab Zabur itu ada? Nah, buktinya yaitu surat Al-Isra ayat 55 yang menyatakan bahwasanya Zabur itu ada dan diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab yang selanjutnya yang wajib kita ketahui yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad pertama Masehi di Yerusalem, masih di Israel, ya. Isi kitab ini mengajarkan manusia untuk hidup dengan syuhud, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan terhadap harta yang mereka miliki. Nah, yang dimaksud syuhud di sini adalah tidak mementingkan urusan duniawi, melainkan lebih mementingkan urusan akhirat. Ya. Jadi syuhud itu kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan akhirat itu lebih kekal dibanding dengan kehidupan dunia. Dunia itu hanya sementara. Ya. Yang kekal itu akhirat. Kita hidup di dunia hanya untuk menanam atau menabung pahala kita, ya. Bekal kita buat menghadapi kehidupan akhirat. Makanya di sini diperintahkan untuk mementingkan urusan akhirat, lebih mementingkan urusan akhirat ketimbang mementingkan urusan dunia. Selain diperintahkan untuk syuhud, ajaran kitab ini hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ada beberapa yang dihapus, ya. Hukum-hukum yang ada di kitab Taurat ada yang dihapus karena tidak sesuai dengan masa pada waktu itu, ya. Jadi masa pada waktunya Nabi Isa itu berbeda dengan masa di waktu zamannya Nabi Musa, ya. Jadi ada beberapa yang dihapus dari kitab Taurat. Bukti bahwasanya kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa yaitu buktinya ada di surat Al-Maidah ayat 46
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagaimana petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surat ini menjelaskan bahwasanya kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa dan membenarkan bahwasanya sebelum adanya kitab Injil itu sudah ada kitab suci yang lainnya seperti Taurat, Zabur ya. Dan dari penjelasan ayat ini pun dijelaskan bahwasanya dalam ajaran yang tertuang dalam kitab Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk yang dimaksud yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong siapa saja asal orang tersebut mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab terakhir yang wajib kita imani atau yang wajib kita ketahui yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an merupakan kitabnya umat muslim. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Turun di 2 kota yakni kota Mekah dan kota Madinah. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus seperti kitab-kitab sebelumnya, melainkan turunnya secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan turun itu sesuai dengan kejadian yang ada pada waktu itu, makanya tidak sekaligus ya. Contohnya umat Nabi Muhammad itu ketika suka mabok-mabokan, gimana cara mengatasinya biar umat muslim pada waktu itu berhenti untuk mabok-mabokan, sedangkan meminum minuman yang keras atau yang memabokkan itu haram. Akhirnya turun ayat Al-Quran sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sehingga kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu bohong besar, karena nabi terakhir, nabi akhir zaman hanya Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Bahkan kitab ini dijaga kemurniannya walaupun kitab ini turun secara berangsur-angsur sesuai dengan surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukasin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi turunnya tidak sekaligus ada tahapannya. Seperti yang saya bilang tadi, Al-Quran ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Mengapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, bahkan sangat dijaga kemurniannya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kitab suci Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi umat manusia sampai akhir zaman. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hijr Dari surat ini menjelaskan bahwasanya
kitab suci Al-Quran dijaga kemurniannya sama Allah sampai akhir zaman. Tidak ada yang berubah sama sekali. Yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maksud dari ayat ini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan Allah lah yang menjaga kemurniannya sampai akhir zaman nanti. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitab suci Al-Quran merupakan kitab terlengkap sepanjang masa, ya, dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kalian bisa lihat di antara kitab, kalau masih ada, ya, yang aslinya Bapak bilang yang aslinya, dari kitab Zabur, Taurat, Injil, ya, dengan Al-Quran, kalian bisa lihat satu persatu mana yang masih utuh sesuai dengan turunnya kitab tersebut. Isi dari masing-masing kitab yang masih utuh dan masih terjaga kemurniannya, keasliannya hanya Al-Quran saja. Selain kitab Al-Quran yang kita lihat setiap hari, itu sudah mengalami perubahan dari manusia itu sendiri. Ada yang dirubah isinya. Ya, makanya di sini dijelaskan hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Selanjutnya yaitu Al-Quran berisi tentang, ya, akidah. Selain dijadikan pedoman hidup, Al-Quran ini mengajarkan kita tentang akidah atau tauhid, ya, tentunya tentang beriman kepada Allah. Kemudian hukum-hukum syariat dan muamalah. Isi pokok dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yaitu yang pertama, tauhid atau akidah, ya, yaitu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang gaib itu malaikat, ya, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi dan rasul, serta beriman kepada hari akhir atau akhirat, ya. Jadi tauhid itu kita harus meyakini kepada Allah, yang gaib, kitab, ya, nabi dan hari akhir. Makanya sebagai umat Islam kita memiliki rukun iman, ya, yaitu rukun iman ada 5. Yang pertama iman kepada Allah, kepada malaikat itu maksudnya yang gaib, ya, kemudian kepada kitab, kepada nabi dan kepada hari akhir. Itu rukun iman bagi umat muslim. Kemudian mengajarkan tentang syariah. Apa sih itu syariah? Yakni berisi tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah seperti apa? Yang tadi Bapak singgung di awal. Contoh, ya, ketika di dunia mencuri itu dipotong tangannya. Nanti di akhirat hukum Allah berlaku. Yang suka mencuri di akhirat atau di neraka akan disiksa. Setiap hari tangannya akan dipotong, ya, kemudian disambung lagi, dipotong lagi sampai dosanya habis. Karena setiap yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat utusan Allah, ya. Yang selanjutnya mengajarkan kita tentang akhlak. Akhlak yaitu tentang pedoman berakhlak. Jadi ketika kita hidup di dunia kita harus mementingkan akhlak kita. Dalam artian harus melatih akhlak kita, bagaimana cara kita bermasyarakat, ya, bagaimana cara kita menghormati orang lain. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan tata caranya. Karena kita itu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yaitu mempunyai akal pikiran. Tidak seperti hewan tidak ada akhlaknya. Ya, makan aja kadang rebutan. Ya, sudah ada jatahnya masing-masing tapi tetap berebut. Berbeda dengan manusia mempunyai akal pikiran, makanya kita harus melatih atau
harus mempelajari tata cara berakhlak yang baik dan benar. Caranya gimana? Ada dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bagaimana tata cara yang benar ketika bermasyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang baik. Ya, kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran dijelaskan ibadah yang baik seperti apa ya, atau yang sudah diperintahkan Allah itu apa saja, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya tentang muamalah. Muamalah yaitu maksudnya tentang hubungan kita dengan makhluk sosial yang lain. Ya, sesama manusia. Kita hidup di dunia nggak mungkin dong hidup sendirian, makanya kita harus saling menghormati, saling bekerja sama. Nah, itu berkaitan tentang muamalah ya, antar makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang masih membutuhkan bantuan orang lain, makanya kita harus hidup bermasyarakat dengan baik. Nah, ini diatur juga dalam Al-Quran. Makanya dibilang Al-Quran sebagai pelengkap dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, karena membahas tentang segala hal. Kemudian yang selanjutnya, isi dari Al-Quran itu tentang sejarah. Sejarah yang dimaksud sejarah apa? Yaitu tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Nah, itu dijelaskan semuanya dari zamannya Nabi pertama yaitu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dijelaskan semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian tentang wa'ad dan wa'id. Apa sih itu wa'ad dan wa'id? Wa'ad dan wa'id itu tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang kafir tentang adanya balasan di kemudian hari. Ya. Janji Allah tentang balasan maksudnya itu perbuatan yang kita lakukan di dunia nanti akan ada balasannya ketika sudah meninggal, yaitu di akhirat. Akan dibalas sesuai dengan perilaku kita selama di dunia. Yang suka mencuri ya dihukum. Ya, seperti yang tadi Bapak bilang, potong tangannya tiap hari di neraka. Ya, yang banyak dosanya masuk di neraka. Walaupun Allah telah berjanji semua umat Islam masuk surga. Tapi kapan waktunya hanya Allah yang tahu dan kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita di dunia berbuat kejahatan mulu ya gak tahu masuk surganya kapan. Ya pasti masuk neraka dulu. Karena sesuai balasannya. Perbuatan kita di dunia jelek ya dibalas dulu di akhirat masuk neraka. Kemudian yang selanjutnya itu tentang ilmu pengetahuan. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan atau isinya itu menyangkut tentang ilmu pengetahuan. Di situ ya banyak yang menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan seperti sains, matematika, dan lain sebagainya. Ya, atau kedokteran, di situ dijelaskan semuanya. Makanya isi dari Al-Quran itu sangat lengkap. Ya. Makanya kita harusnya bersyukur karena Allah sudah memberikan pedoman buat kita agar kedepannya kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Ya, karena sudah dijelaskan semua dalam Al-Quran bagaimana biar kita tidak masuk neraka, apa aja yang harus kita lakukan. Ya. Sudah dijelaskan semuanya. Makanya gunakan kitab suci yang kita miliki dengan baik. Jangan hanya dijadikan sebagai pajangan saja di rumah ya, tapi baca, pahami, ya, pelajari isinya biar kedepannya kita makin baik lagi. Ya, selanjutnya yaitu menjelaskan di sini Bapak akan jelaskan tentang ayat yang pertama turun dalam kitab suci Al-Quran ya. Karena kitab suci Al-Quran tadi diturunkan secara berangsur-angsur tidak sekaligus.
Yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya itu melalui malaikat Jibril, turun di Gua Hiro, ya tepatnya pada malam 17 Ramadan, ya atau biasa kita kenal dengan sebutan malam nuzulul Quran. Pada pertama turunnya ayat ini, ya, Nabi Muhammad belum bisa baca dan belum tahu tentang apa-apa. Tapi karena memang Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan manusia pilihan, ya, maka beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kata Jibril, ikuti saja, ya, ikuti apa yang saya bacakan. Dan ketika dibacakan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad langsung tahu dan langsung bisa membacanya. Ya, surat Al-Alaq ayat 1-5 itu ayat yang pertama turun. Padahal surat Al-Alaq itu jumlahnya ada 19, tapi yang turun pertama 1-5. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang tadi Bapak bilang, turun sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Jadi tidak sekaligus, ya, ada asbabun nuzulnya, kenapa ayat tersebut diturunkan. Kemudian ayat yang terakhir, tentunya ketika ada ayat yang pertama diturunkan pasti ada ayat terakhir, ya. Ayat terakhir yang diturunkan dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, dalam penjelasan ini surat Al-Baqarah ayat 281 itu termasuk ke dalam pendapat yang kuat, yakni menurut Imam Suyuti yang diperkuat oleh keterangan dari Imam Az-Zarqani dalam kitabnya yang berjudul Manhilul Irfan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini turun 9 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 3. Pendapat ini didasari oleh keterangan Ibnu Abbas dan Abu Muhammad As-Suddi. Surat ini turun ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Haji Wada pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Nah, dari keterangan atau dari dua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwasanya ayat yang diturunkan terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Ya. Jadi ayat yang terakhir turun yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya Al-Maidah ayat 3, tapi kalau dilihat dari penjelasannya lebih kuat di surat Al-Baqarah ayat 281. Karena ayat ini turunnya itu sebelum Nabi Muhammad meninggal, tepatnya 9 hari sebelum Nabi Muhammad wafat, ya. Dan turunnya pun di tahun 11 Hijriah. Kalau Al-Maidah kan turunnya di tahun 10 Hijriah. Jadi pendapat yang kuat adalah Al-Baqarah ayat 281. Oke, kita lanjut. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul yang kita kenal dengan suhuf. Jadi selain kitab suci, Allah pernah menurunkan wahyu, ya, berupa suhuf. Apa sih itu suhuf? Suhuf itu adalah kumpulan wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Kalau kitab suci kan berbentuk seperti buku, ya, satu buku gitu. Nah, sedangkan kalau suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran terpisah, tidak digabung. Ya. Isi dari suhuf itu tentang hukum dasar sebagai pedoman dalam menyiarkan agama kepada umatnya. Jadi suhuf itu isinya hanya tentang pedoman bagaimana cara para nabi dan rasul menyebarkan agama yang mereka bawa.
Itu cara-caranya dijelaskan di suhuf. Suhuf itu hanya diturunkan kepada nabi dan rasul yang jumlahnya hanya 5 nabi dan rasul yang mendapatkan suhuf, ya. Jadi suhuf hanya diturunkan kepada 5 nabi dan rasul saja. Selain itu tidak ada yang menerima suhuf. Nabi yang pertama atau rasul yang pertama yang mendapatkan suhuf atau wahyu berupa suhuf yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Syed alaihissalam. Yang ketiga Nabi Idris alaihissalam. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Musa alaihissalam. Dari kelima nabi ini, ya, hanya Nabi Musa saja yang mendapatkan wahyu berupa suhuf dan kitab suci, ya, yaitu kitab suci Taurat, ya. Jadi hanya Nabi Musa, ya, yang mendapatkan wahyu berupa suhuf dan kitab suci. Selain itu tidak ada. Nabi Muhammad hanya kitab suci, Nabi Isa hanya kitab suci, ya. Nah, yang dapat kitab suci dan suhuf hanya Nabi Musa alaihissalam. Cara kita mencintai atau menampilkan sikap kita mencintai kepada kitab-kitab suci Allah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, karena kita sudah tahu tentang kitab Allah, kita pun harus menampilkan sikap bahwasanya kita beriman dan mencintai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup, ya. Yang kedua, kita harus memahami makna yang terkandung dalam kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran bisa menjadikan petunjuk dalam hidup kita, bisa menjadi obat hati kita yang sedang gelisah ataupun gundah, ya. Kemudian sebagai petunjuk yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga bisa menjadi isyarat dalam menggali ilmu pengetahuan, ya. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab suci, ya, khususnya dalam kitab suci Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan tuh apa aja yang diperboleh, ya, atau apa aja yang dilarang dalam kitab suci, ya, kita kerjakan dengan benar. Ketika itu boleh, ya kita kerjakan. Ketika itu salah dalam penjelasan kitab suci, ya kita tinggalkan perbuatan yang salah tersebut, ya. Jangan malah kita kerjakan atau kita amalkan. Contohnya udah tahu di situ dilarang berbuat zina atau meminum minuman keras, tapi kita malah melakukannya. Itu namanya kita melakukan perbuatan dosa besar, ya. Sehingga nanti di akhirat kita akan disiksa. Sesuai yang tadi kan, ya, akan ada balasan di kemudian hari sesuai dengan perilaku kita selama di dunia. Makanya kita harus mengikuti ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Quran, harus mengamalkannya. Sikap selanjutnya yaitu kita harus membaca kitab suci Al-Quran secara rutin, karena setiap apa yang kita baca, ya, dalam kitab suci Al-Quran itu dihitung ibadah dan akan mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Walaupun hanya satu ayat, ya, kita mendapatkan pahala. Dengan catatan kita harus membacanya yang ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Hikmah beriman kepada kitab suci. Hikmah atau yang bisa kita ambil dari beriman kepada kitab suci, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya yang pertama yaitu
menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita makin dekat kepada Allah, makin kuat keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran ya, yang sudah diturunkan oleh Allah. Kemudian kita juga akan mendapatkan banyak pahala, dan juga kita akan dijauhi dari sifat setan. Selain itu, sebagai petunjuk atau penyejuk hati kita di kala sedih dan gelisah. Kemudian bisa menjadikan atau meningkatkan motivasi dalam beribadah kita ya. Kemudian juga manusia hidupnya menjadi lebih tertata. Karena dengan adanya kitab suci kita jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak kita, mana yang bukan. Jadi tertata dengan rapi ya, tidak saling berebut. Kemudian menumbuhkan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari, dan menambahkan ilmu pengetahuan melalui pemahaman yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Demikian penjelasan tentang kitab suci atau tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang membacanya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya buat yang membacanya serta yang mengamalkannya ya. Semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kesalahan milik kita semua. Sekian saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.